Al-Quran Al-Munazzal 'alan Nabi itu salah satu aqwal, 3 pendapat ya. Mengapa terjadi perbedaan pendapat ini? Yang perlu diketahui bahwa menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, khususnya Asy'ari dan Maturidi, itu mengatakan bahwa kalamullah itu bila harfin wala sautin wala syaklin wala kaifa yang lainnya. Itu jelas di seluruh kitab tauhid dan kitab Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan kalam nafsi. Gusti Allah itu kalamnya itu bila harfin tanpa bentuk huruf, wala sautin tanpa suara, wala syaklin tanpa bentuk, wala kaifa. Tidak diketahui bagaimana bentuknya, itu tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Sehingga karena kalamullah itu bila harfin wala sautin, tak berbentuk huruf, tak berbentuk kalimat, tak berbentuk suara, maka terjadilah perbedaan pendapat. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana Al-Quran turun? Bukankah Al-Quran itu kalamullah? Tapi kok mengapa Al-Quran itu dalam bentuk huruf, dalam bentuk lafaz, dan juga bisa dilantunkan, bisa diucapkan melalui suara? Bagaimana ini? Makanya terjadi perbedaan pendapat. Ada 3 pendapat. Nah, pendapat yang pertama, memang Al-Quran dan Al-Quran itu, atau bukan hanya Al-Quran sebetulnya, kitab-kitab suci yang lain, yaitu Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan lain sebagainya, itu kan semua kalamullah gitu kan. Nah, bagaimana cara Allah menurunkan kalamnya, sementara kalamnya itu menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah bila harfin wala sautin. Nah, yang pertama, pendapat yang pertama, memang Al-Quran itu turun lafdan wa maknan, tapi lafdan wa maknan itu fi lauhil mahfuz. Jadi Allah menempatkan lafdan wa maknan itu tidak di lauhil mahfuz, kemudian Jibril menghafal. Itu Jibril itu menghafal apa yang ada di lauhil mahfuz itu. Gitu. Artinya Jibril pun dalam teori yang pertama ini, Jibril pun sebetulnya terkait dengan kalamullah itu tidak langsung ke Gusti Allah. Artinya Allah menurunkannya itu ditanggalkan dulu di media makhluknya, yaitu lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz itu makhluk, betul nggak? Karena apa? Karena itu ya dibentuk oleh Allah, media. Nah, lalu kemudian baru diambil oleh malaikat Jibril. Nah, berarti kan ini kesucian Allah itu kan terjaga. Tanzih, kesucian dalam aspek sifat kalamnya itu, di mana kalam itu bila harfin wala sautin, wala kalamin, wala lafdin gitu ya, itu terjaga gitu. Karena Jibril itu tidak mengambil langsung lafaz dan maknanya dari Gusti Allah gitu. Karena kalamullah itu tidak berbentuk lafaz, tidak berbentuk huruf dan suara gitu. Dan yang kedua itu makna saja. Allah itu menurunkan makna saja. Makna substansi yang diturunkan ke Jibril itu juga menyampaikan makna saja. Nah, yang meredaksikan itu Nabi Muhammad. Itu firman Allah, tapi firman Allah itu dalam bentuk substansi dalam bentuk makna. Makna ini tidak dalam bentuk huruf, tidak dalam bentuk suara, tidak dalam bentuk bentuk-bentuk fisik yang lain gitu. Teori yang kedua ini
berarti yang meredaksikan Nabi Muhammad. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua, coba cek aja di Al-Itqan. Ya. Jadi ini saya pakai Ahli Sunnah wal Jamaah Syafi'iyah, bukan Mu'tazilah dan lain-lain. Lalu kemudian yang kedua, yang ketiga nih, pendapat yang ketiga, maknanya dari Allah, maknanya dari Allah, tapi Jibril meredaksikannya, ya, meredaksikan ke bahasa yang sesuai dengan Rasul yang menerima wahyu itu. Karena ini Al-Quran, ya, nabi berbahasa Arab, lalu kemudian diredaksikanlah dengan redaksi bahasa Arab. Dan ini pun ketika wahyu Allah turun melalui malaikat Jibril ke Nabi Musa, Taurat itu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Diredaksikan oleh Jibril menggunakan bahasa Ibrani, disesuaikan dengan Rasulnya, yaitu Nabi Musa, dengan bahasa Ibrani. Kalau Injil itu bahasa apa? Aramaik gitu, yang kemarin kita pernah diskusi itu. Dan ini teman kita Pak Kiai Sapri Saleh itu 3 bahasa bisa. Dan dia punya Taurat yang Torah, ya, Taurat itu pakai bahasa Ibrani, lalu Injil pakai bahasa Aramaik. Nah, karena sebagaimana di dalam banyak tafsir, ya, tafsir itu mengatakan wa 'allama adamal asma'a kullaha, itu ada sebagian penafsir yang mengatakan 'allamal asma'a kullaha itu semua bahasa. Allah mengajarkan, tentu saja cara mengajarkannya sekali lagi tidak bila harfin wala sautin, dengan menggunakan makna. Dan itu sehingga yang mungkin ini sebagian teman agak kaget juga, barangkali kok ada 3 pendapat ternyata, ya kan. Mungkin selama ini kan ada yang menganggap mungkin lafdhan wa maknan langsung dari Allah, begitu kan. Sementara ini realitas di dalam kitab Al-Itqan itu ada 3 pendapat ini, yang semuanya ini teori 3 ini sesuai, selaras dengan tanzihnya Allah, mensucikan Allah dari kalamullah yang serupa dengan makhluknya. Jadi kalamullah itu tidak serupa dengan kalamul makhluk. Itu ingin dikatakan seperti itu. Nah, mungkin kalau makhluk itu biharfin, wasautin, walaftin, kan begitu. Tapi kalamullah itu bila harfin wala sautin. 3 pendapat ini ternyata saya pikir-pikir konsisten menjaga kesucian Allah dari tasbih bil makhluk, dari penyerupaan dengan makhluk dalam konteks kalam, dalam konteks ujaran atau ya kalam. Sehingga para ulama tiga golongan ini berijtihad bagaimana agar Allah itu tanzih, itu kan, tidak terjadi tasbih di kalamil makhluk. Akhirnya terjadilah tiga ini, tiga teori ini. Bisa kemudian ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Dari semuanya ini, yang dari Allah itu sepakat maknanya itu maksud, murad, itu Allah yang punya. Redaksi itu upaya untuk menjelaskan makna dan maksud Allah. Sehingga banyak sekali
ayat-ayat Al-Quran yang sampai sekarang itu masih misteri, masih belum bisa tergali maknanya, dan masih poliponik, maksudnya kalimat-kalimat yang ketika digali itu mengandung makna baru, gitu, mengandung maksud baru, narasi baru, tanpa habis, tiada habisnya, gitu. Semakin orang mengkajinya, semakin menghasilkan makna baru, semakin orang menelaahnya, menghasilkan pemikiran dan mutiara-mutiara baru. Karena itu Nabi itu kan pernah mengatakan Al-Quran itu seperti permata atau mutiara, itu yang banyak warnanya, gitu. Kalau dilihat dari samping kanan, misalkan mengilaukan warna pink, misalkan samping kiri warna biru, samping utara, selatan memantulkan mak. Nah, karena apa? Karena hakikatnya kita sedang beristihad menjangkau yang sebetulnya sulit untuk dijangkau secara hakikat, yaitu makna. Dan itu kehendak Allah. Biar kita ini kreatif, biar kita istihad, biar peradaban itu maju, gitu. Jadi kita ini membaca teks tujuannya meraih makna, ya kan? Makna ini maksud, tujuan Allah. Disinilah keindahannya. Gitu. Kayaknya menurut maksud Gusti Allah itu begini. Kayaknya, gitu. Asumsi, don dan lain sebagainya muncullah di situ kekayaan pemikiran. Karena tujuannya adalah menyeberangi dari lafaz makna. Nah, makna ini kan misteri juga sebetulnya, kan. Karena itu para ulama itu selalu mengatakan wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu kebenaran yang hakiki itu. Karena kita sebetulnya sedang menafsirkan, menerka-nerka makna, gitu kan. Lalu kemudian bagaimana cara menyeberangi, gitu, dari lafaz ke makna itu? Tentu saja makna itu sangat luas, tak terbatas, seperti sementara lafaz itu terbatas. Apa lafaz itu adalah media untuk mengkonstruksi makna, merekonstruksi makna dalam konteks ijtihad, yang boleh jadi makna ini hampir mendekati makna yang dikehendaki Tuhan, boleh jadi kurang mendekati, boleh jadi jauh. Tapi semuanya dalam rangka memang kehendak Tuhan seperti itu, untuk berijtihad. Nah, sehingga muncullah ijtihad, ada usul fikih, ada ulumul Quran, ada ulumul hadis dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah sebetulnya untuk memahami teks yang sudah menjadi korpus, gitu ya. Jadi kalau menurut Muhammad Arkun, korpus yang tertutup, kan, nuskhoh al-mughlaqoh, gitu. Jadi harus dinaikkan kelas menjadi nuskhoh al-maftuhah. Jadi korpus yang terbuka untuk didiskusikan. Yang sakral dan yang profan itu di dalam Al-Quran itu apa? Karena apa? Karena pada akhirnya teks Al-Quran, ya, itu didekati dengan berbagai metodologi yang bersifat profan, yang bersifat produk manusia, usul fikih, maqasid syariah, ulumul Quran, ulumul hadis, betul nggak? Ya kan? Nah, itu profan sebetulnya, sehingga seringkali ya wallahu a'lam bishawab itu, ya kan?